Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dalam rangka at-tafaqquh fid din. Setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, isbaghul wudu' 'ala al-makarihi wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Adalah menyempurnakan wudu walaupun cuaca dingin, itu yang tidak memudaratkan. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju rumah-rumah Allah dan menunggu masuknya waktu salat setelah melaksanakan suatu salat sebelumnya, karena itulah yang dinamakan ribat dan itulah yang dinamakan ribat. Dan di akhir surat Ali Imran Allah menyebutkan keutamaan melakukan ribat. Wah, ribat salah satu dari sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri, di mana sambil menunggu masuknya waktu salat isya kita bisa menghadiri majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk kita semua apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari dan mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Tercurahkan rahmat kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tak terasa sudah sebulan lamanya kita tidak bertemu, dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita kitab Sahihul Bukhari, pembahasan ahadithul fitan.
Seolah baru kemarin kita mengkaji kitab ini, tapi rupanya sudah 1 bulan lamanya. Ini menunjukkan kepada kita sudah dekatnya hari kiamat, karena di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah di mana perputaran waktu dan masa semakin hari semakin cepat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis yataqarabu zaman di dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Fitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Fatakunu sanatu kasy-syahr wa yakunu syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sehingga perputaran waktu masa semakin hari semakin dekat, semakin cepat. Di mana waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. Waktu 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. Waktu 1 hari kasa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Dan kalau diterjemahkan 1 jam, insya Allah tidak jauh dari kebenaran. 1 hari seperti 1 jam. Waktu yang pendek. Waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tak terasa sekarang kita sudah hampir meninggalkan bulan Sya'ban. Dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh baghiyal khair, oleh para pencinta kebaikan, oleh ahli taubat dan ahli ibadah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Lanjutkan kembali kajian kita membahas Kitabul Fitan dalam Sahihul Bukhari. Pada pertemuan yang lalu telah ana sebutkan makna fitan secara etimologi dan makna fitan dalam bahasa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di mana kurang lebih ada 11 makna kata al-fitnah dan yang jamaknya adalah al-fitan dalam sahih dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dioknya dihafal dan dipahami agar kita mudah memahami hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ketika menyebutkan kalimat al-fitan atau al-fitnah. Baik, berikut ini kata Imam Al-Bukhari, bab ma jaa fi qaulillahi azza wa jalla wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bab tentang firman Allah Jalla wa Ala, takutlah kalian suatu fitnah yang ketika datang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan dosa dari kalian semata, tapi akan menimpa keumuman manusia. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memperingatkan para sahabatnya dari al-fitan. Dan telah kita sebutkan, saya ulangi, telah kita sebutkan ada 11 makna al-fitan dalam bahasa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Secara umum makna al-fitnah adalah al-imtihan wal-ikhtibar wal-ibtila, ujian atau musibah. Dan juga di antara makna fitnah yang banyak dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan ini adalah huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman. Dari mulai pertikaian di antara mereka, perselisihan, peperangan, fitnah dunia, fitnah Dajjal, dan fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Nanti juga akan disebutkan di akhir-akhir kitab ini oleh Imam Al-Bukhari. Baik, mari kita simak hadis pertama di dalam Kitabul Fitan ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah Al-Madini. Ini guru yang sangat dikagumi oleh Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari mengeluarkan sebuah ucapan yang sangat ma'ruf di kalangan ahli hadis tentang gurunya ini. Beliau mengatakan, mastasghartu nafsi illa inda Ali ibn al-Madini. Aku tidak pernah merendahkan diriku, menganggap diriku ini tidak ada apa-apanya, kecuali di sisi Ali ibn al-Madini, salah satu dari ulama ilalul hadis di masa itu.
salah satu guru yang mengorbitkan Imam Al-Bukhari, Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah ta'ala. Tetapi tingkatan dan keutamaan manusia itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Beliau justru salah satu dari ulama yang tidak kokoh seperti Imam Ahmad di Ayyamul Fitnah. Ketika Ma'mun memimpin dan memaksa para ulama mengatakan Al-Quran makhluk. Oleh karena yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sempat tidak menerima kunjungan beliau kepada Imam Ahmad. Tapi tentunya Ali bin Madini punya udzur di sisi Allah karena terpaksa. Karena pedangnya penguasa di masa itu yang berada di hadapan mereka ulama yang tidak mau mengucapkan Al-Quran yang tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Sebagian mereka ada yang dipenggal, sebagian mereka dipenjara, di antaranya Imam Ahmad. Sebagian mereka ada yang mengucapkan terang-terangan dan menganggap ini udzur syar'i karena firman Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Di antara mereka ada yang bertauriah. Tauriah itu ucapan yang bersayap. Ketika ditanya tentangnya bagaimana tentang Al-Quran dan pedang penguasa di depannya. Kalau enggan mengatakan makhluk dipenggal, kalau enggak dipenggal maka dipenjara. Maka sebagian ulama ada yang bertauriah mengatakan Al-Quran, Zabur, Suhuf, Taurat, Injil, hadhihi makhlukah. Al-Quran, Zabur, Suhuf, Taurat, Injil, ini semua makhluk wahai Ma'mun. Maka dia pun selamat dari pedangnya Ma'mun. Maksudnya ini adalah jari-jariku ini adalah makhluk. Tauriah. Nah, Imam Ahmad berharap Kaliber Ibnu Ali bin Madini bertahan walaupun punya udzur syar'i karena terpaksa, karena beliau seorang tokoh yang ditokohkan. Tapi keimanan manusia beraneka ragam. Terkadang sebagian manusia tahan dan kuat di hadapan fitnah harta wanita, tapi dia tidak sanggup menahan fitnah pedang yang penguasa atau cambuk yang penguasa. Nah, علي بن المديني رحمه الله قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا نافع بن عمر قال عن علي بن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن أبي ملائكة اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. Dari Asma bahwa Nabi SAW mengatakan, di saat aku berada di telagaku, di depan telagaku menunggu siapa saja yang datang kepadaku, menemuiku di telaga beliau, maka ada beberapa manusia yang ditahan, tidak diperbolehkan bertemu denganku di telaga. Maka aku berkata, ummati, mereka umatku, mereka umat, bayaqul. Maka ia berfirman bahwa la tadri masyaw 'alal qahqarah. Engkau tidak tahu mereka telah berjalan ke arah belakang, maksudnya murtad kembali. Setelah sebelumnya mereka Islam. Maka Ibnu Abi Mulaikah setelah menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang dahulu istiqamah di atas agama Allah, tetapi sebelum matinya mereka jatuh ke dalam dosa-dosa yang membuat mereka terhalangi, terharamkan masuk ke dalam telaga Nabi. Maka beliau mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an-nuftan bika an narji ala aqabina aw nuftan. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami kembali kepada masa lalu yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Dan kami memohon kepada perlindungan kepada Engkau dari berbagai fitnah. Fitnah secara umum ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, kita bacakan dulu hadis-hadisnya dalam hal ini. Hadis berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana qala an Mughirah qala an Abi Wa'il qala qala Abdullah
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Abu Wa'il adalah Syaqiq bin Salamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Lihat kesetiaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa kurang pengorbanan dan perjuangan beliau menyelamatkan kita dari neraka Allah dan menuntun kita ke surganya 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam waktu 23 tahun tersebut, pipi beliau pernah dilukai sampai berlumuran darah, gigi taring beliau dipatahkan, topi perang beliau dipecahkan. Istrinya pernah dituduh berzina. Kepalanya dihargakan dengan 100 ekor onta. Sebagian para sahabatnya ada yang dimutilasi, ada yang disiksa. Kehilangan paman tercintanya Hamzah. Dan berbagai ujian lainnya menimpa beliau selama 23 tahun. Beliau menuntun kita ke surga Allah dan memperingatkan kita ke dalam neraka. Tapi di hari kiamat beliau mengatakan, aku menunggu kalian di telaga. Lihat kesetiaan Nabi kita SAW. Sungguh sangat durhaka seseorang yang sudah ditunggu oleh Nabi SAW tetapi enggan menemuinya. Bukankah sebuah kedurhakaan yang luar biasa pada diri seorang anak yang telah ditunggu oleh kedua orang tuanya tetapi dia enggan menemuinya? Nabi menunggunya tetapi dia enggan menemui Nabi SAW. Nabi menunggunya dan mengatakan yang ingin bertemu denganku ini amalan-amalannya. Tapi dia justru meninggalkan amalan-amalan tersebut dan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bisa menghalanginya untuk bertemu dengan Nabi SAW. Lihat kesetiaan Nabi kita SAW. Kebenaran yang Allah katakan, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqada nara, faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna 'anha wa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadayya." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Ketika api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekatinya. Maka ia berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang tersebut dari api yang sudah menyala. Bayangkan perumpamaan Nabi kita. Para ulama hadis ini kalau tidak bisa menggetarkan hati ini, seorang tidak baper dan tidak tersinggung sedikit pun dengan hadis Nabi dan Nabi SAW ini, maka demi Allah hatinya sedang berpenyakit atau bahkan sudah mati. Maka orang tersebut berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang itu dari api yang sedang menyala. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana akhidum bihujazikum, dan aku pegang erat-erat pinggang kalian. Ini perumpamaan yang luar biasa dari Nabi, karena pegangan yang paling kuat pada tubuh seseorang adalah di pinggangnya. Makanya tidak kita lihat orang yang berboncengan dia memegang leher orang di depannya kan, biar nggak jatuh. Tali tambang, perlombaan tarik tali tambang, di mana kita pegang? Di pinggang, bukan di leher. Istri yang dibonceng oleh suaminya di atas sepeda motor, ada yang memegang leher suaminya biar nggak jatuh? Tidak ada. Pinggang yang dia pegang, karena itulah pegangan yang paling kuat. Begitu dalamnya perumpamaan Nabi. Nabi tidak mengatakan aku pegang tangan kalian erat-erat. Nabi juga tidak mengatakan aku pegang kaki kalian erat-erat. Tapi Nabi mengatakan aku pegang pinggang kalian erat-erat. Menunjukkan perjuangan Nabi yang luar biasa menyelamatkan kita dari neraka Allah siang dan malam. Menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan Nabi yang luar biasa terhadap umat ini. Tapi di ujung hadis itu beliau mengucapkan sebuah ucapan yang membuat kita menjadi sedih, menjadi malu jika kita hadir di saat Nabi menyampaikan hadis ini. Membuat hati ini menjadi bergetar dan membuat hati ini merasa diri kita sebagai hamba-hamba
atau umat beliau yang durhaka kepadanya. Setelah Nabi mengatakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian, wa antum tuflituna min yadayhi. Tapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Dalam nggak bahasanya, teman? Yang pertama, beliau mengumpamakan dirinya dengan seorang laki-laki menghidupkan api di malam hari, dan ketika api yang dia hidupkan itu telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekatinya, maka dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang itu dari api. Demikianlah aku dengan kalian. Kemudian Nabi mengatakan, dan aku pegang pinggang kalian erat-erat dengan kedua tanganku, tetapi kalian rela melepaskannya. Bayangkan seandainya ada seorang anak yang pinggangnya dipegang oleh ibundanya. Dan sang ibu mengatakan, nak tolong jangan tinggalkan Umi nak. Nak tolong jangan pergi nak, jangan tinggalkan ibu nak. Tetapi anak tersebut rela melepaskan kedua tangan ibundanya dari pinggangnya, kemudian pergi meninggalkannya. Saya kira semua orang sepakat mengatakan ini anak yang paling durhaka di dunia ini. Ya kan? Tapi kita nggak sadar terkadang kita lebih durhaka daripada anak itu kepada Nabi SAW. Karena sungguh Nabi kita SAW harus lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita, istri, anak, bahkan diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Salah satu di antara kalian belum beriman sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya, keluarga, harta, ayah, anak, dan seluruh manusia. Maka Nabi mengatakan, aku tunggu kalian, aku menanti kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni. Didekatkan beberapa orang dari kalian kepada. Ketika aku hendak ingin bertemu dengan mereka, ukhtuliju minni, mereka dihalangi untuk bertemu denganku. Ini sabda yang mengerikan, jemaah. Dengan justru kita anteng-anteng aja ketika mendengar hadis ini, seolah kita sudah pasti bukan dari mereka. Nabi sudah ingin bertemu dengan mereka, sudah dekat terlihat oleh Nabi. Nabi ingin bertemu dengan mereka. Tiba-tiba mereka dihalangi bertemu dengan Nabi SAW di telaga. Maka aku berkata, ay Rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka sahabatku. Sepengetahuan Nabi. Karena ada dari orang-orang munafik di masa Nabi yang Nabi tidak mengetahui tentang mereka. Wa min ahli al-Madinati munafiqun la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Dari penduduk Madinah ada orang-orang munafik yang engkau tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Aku berkata, wahai Rabbku, sahabatku, sahabat. Maka ia berfirman, menunjukkan bahwa yang mengatakan la tadri, kamu tidak tahu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi mengatakan wahai Rabbku, mereka sahabatku, maka ia berfirman. Kalau di dalam hadis yang sebelumnya tidak disebutkan fa'ilnya, apakah Allah ataukah malaikat, di dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa yang mengatakan engkau tidak tahu adalah Allah. Nah, Allah mengatakan la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbaharui dari agamamu sepeninggal. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga di dalam bab ini adalah qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Bukir qala hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman qala an Abi Hazim annahu qala sami'tu Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu menanti kalian di depan telaga. Man warada syariba minhu wa man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang mendatangi telagaku, dia akan meminum darinya. Dan barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya.
la yaridu alayya aqwamun a'rifum wa ya'rifuni. Ya'rifuni ini ala lughah. Ada lughah dalam bahasa Arab, fi'il al-af'alul khamsah, walaupun dia marfu tapi nunnya dibuang. Bukan karena mansub dan majzum. Ini faedah nahwu. Seperti hadis Nabi, wallahi la tu'minu, wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulul jannah. Padahal la di sini la nafiyah, bukan la nahiyah. Tapi tadkhulu, bukan tadkhuluna. Ini salah satu dari lughah dalam bahasa Arab. Lughah fasihah. Ya. Af'alul khamsah dibuang nunnya padahal dia sebagai marfu, bukan mansub dan majzum. Ini faedah lughawiyah. Datang kepadaku suatu kaum aqwamun, menunjukkan banyak. Yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian mereka dihalangi untuk bertemu denganku. Kemudian Nabi mengatakan innahum minni, mereka dari golonganku. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbaharui dari agamamu sepeninggalmu. Maka mendengar demikian Nabi mengatakan suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar ba'di. Menjauhlah, menjauhlah bagi siapa saja yang mengubah-ubah dan memperbaharui agama sepeninggal. Baik, ini 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang pertama ini untuk menjelaskan kepada kita ada manusia-manusia yang terjumus ke dalam fitnah di dunia ini sebelum mereka wafat, yang menyebabkan mereka terhalangi masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini beberapa faedah terkait orang-orang yang dihalangi atau terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Tadi hadis-hadisnya telah kita simak. Untuk perhatikan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi dari kitabnya At-Tadhkirah. Maksud Tadhkirah Ahwalil Akhirah. Kata beliau, qala ulama'una. Telah berkata ulama-ulama kita. Wa kullun man irtadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah aw walam ya'tam bihi Allah fa huwa minal matrudin. Orang-orang yang terusir dari telaga Nabi adalah yang pertama, adalah setiap orang yang murtad dari agama Allah. Jika kita mendengar ini jangan merasa alhamdulillah berarti saya nggak termasuk karena saya nggak murtad. Sekarang tidak murtad, tapi siapa yang bisa menjamin kita tidak murtad, jemaah? Abdullah Al-Qasimi ini satu letting dengan Syekh bin Baz. Bahkan di masa itu kecerdasannya di atas Syekh bin Baz. Kecerdasannya di atas Syekh Utsaimin. Bahkan sampai-sampai dikatakan innahu ishtara bi kutubihil jannah, dia telah membeli surga dengan tulisan-tulisannya. Tulisannya luar biasa, indahnya, ilmiahnya, kuatnya dalam membantah liberal, ateis. Luar biasa kecerdasannya. Tapi mati sebagai ateis. EQ-nya di atas Syekh bin Baz, di atas Syekh Utsaimin saat itu. Dari Indonesia, dari Qasim, Abdullah Al-Qasimi. Jangan merasa aman dari kemurtadan dia. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Nabi telah memberitahukan kepada kita jauh hari sebelum wafatnya bahwa umat beliau di akhir zaman itu mudah murtad hanya karena secuil dari perkara dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana. Aqiqul lailil mudlim yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'adhin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, fitnah syirik, fitnah bid'ah, dan fitnah maksiat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah dia akan jatuh ke dalam syirik. Sedikit salah melangkah dia akan terjumus ke dalam lubang bid'ah. Dan sedikit salah melangkah dia akan terseret ke dalam maksiat kepada Allah. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Bedanya antara pagi dan sore.
Ada juga ini sehari harinya dia masih mukmin, tapi di pagi harinya dia sudah kafir. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini mengatakan kafir, kekufuran di sini mencakup kufur kecil dan kufur besar. Apa sebab utama mereka kufur jamaah? Mudah murtad, mudah kufur setelah keimanan. Nabi katakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi secuil dari perkara dunia ini. Dunia ini sebesar dan semahal apapun dia tetap secuil jika dibandingkan dengan akhir. Berapa banyak hari ini jamaah gara-gara pacar pindah agama anak muda hari ini, anak-anak gadis hari ini. Demi memenangkan politiknya, sebagian orang rela pindah agama. Di depan Muslim dia Muslim, di depan Yahudi dia Yahudi, di depan Nasrani dia Nasrani. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya demi secuil daripada dunia ini. Dia jual tauhid dengan syirik. Dia jual sunnah yang telah Allah anugerahkan dengan bid'ah. Dan dia jual kesalehannya dengan kefasikan hanya demi secuil daripada dunia ini. Demi jabatan, demi pangkat, demi popularitas, sebagian orang rela menukar tauhid dengan syirik. Demi jabatan, rela menukar sunnah dengan bid'ah. Demi jabatan, dia rela berpindah dari kesalehan kepada kefasikan. Ini menimpa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Jangan pernah merasa aman dari itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafat Nabi datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena Hudzaifah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Umar datang mengatakan, dengan nama Allah aku meminta kepadamu memberitahukan kepadaku hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Apakah Nabi pernah menyebut namaku Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik? Wahai Hudzaifah, tanya Umar. Beliau bertanya demikian bukan sedang di depan kamera. Itu bukan pencitraan atau sok tawadhu. Bahkan yang menceritakan itu adalah Hudzaifah, bukan Umar sendiri. Lihat rasa takut mereka. Ini yang pertama kata Imam Qurtubi. Yang kedua adalah au ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi Allah. Dia telah memperbarui fihi di dalam agama Allah. Menunjukkan apa? Dia belum murtad, masih dalam agama Allah. Tetapi memperbaharui, maksudnya bid'ah. Karena Nabi mengatakan faqullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Juga dari Irbad bin Sariyah dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Yang perkara baru yang diperbaharui dalam agama ini adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Dia memperbaharui di dalam agama Allah yang tidak Allah ridhai. Ini sifat mulazimah lil bid'ah. Setiap pembaruan dalam agama Allah pasti tidak diridhai oleh Allah dan pasti tidak diizinkan oleh Allah. Jangan dipahami yang tidak diridhai berarti yang diridhai boleh. Enggak, ini memang sifat patennya bid'ah. Tidak diridhai. Sebagaimana tentang kesyirikan Allah katakan la burhana lahu. Yang dia tidak ada dalilnya. Bukan berarti kalau ada dalil boleh berbuat syirik. Tapi itu memang sudah sifat mulazimah, sifat patennya syirik. Tidak pernah ada dalil dari Allah dan Rasulnya yang membolehkannya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya bacakan ulang ucapan al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan faqullu man yartadda an dinillah aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi Allah fa huwa min al-matrudin 'anil hawdi al-mub'adin 'anhum. Al-mub'adin 'an. Setiap orang yang murtad dari agama Allah atau melakukan pembaruan bidah yang Allah tidak ridhai dan tidak Allah izinkan, maka dia termasuk dari orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan darinya. Dan beliau mengatakan wa asyadduhum tardan, mereka yang paling terusir adalah man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum, adalah mereka yang keluar dari persatuannya kaum muslimin di bawah pemerintah yang sah dan menyelisih jalan yang mereka. Seperti siapa? Kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha.
seperti kaum Khawarij dengan sekte-sektenya yang beraneka ragam. Khawarij, prinsip mereka, akidah mereka secara umum dan mudah adalah mereka membolehkan pemberontakan, pelengseran terhadap penguasa yang muslim dan sah dengan alasan zalim, dengan alasan nepotisme. Walaupun dia belum menghalalkan darah kaum muslimin karena dosa-dosa besar. Sebuah faedah dari guru kita Syekh Wasdillah Al-Abbas ketika mensyarah Sunan Abi Daud khusus tentang bab Khawarij. Kata beliau, Khawarij itu tidak disyaratkan dia harus menghalalkan darah kaum muslimin karena dosa-dosa besar. Karena yang muncul di masa Utsman dan Ali, mereka baru dalam hal ini memberontak pada penguasa yang sah dengan alasan menegakkan keadilan karena penguasa yang dianggap zalim, nepotisme. Bersama dengan itu mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin bersamanya. Kaum Khawarij. Nah, Khawarij di masa itu luar biasa ibadahnya. Berbeda dengan orang yang hari ini, sebagian persen Khawarij, sebagian persennya dia politis. Ya kan? Sebagian persennya lagi duniawi dia. Kalau Khawarij dulu memang benar-benar luar biasa ibadahnya, sampai-sampai ya. Mereka rata-rata jidatnya hitam. Salat yang luar biasa, penghafal Al-Mu'tazilah dan sekte-sekte yang beraneka ragam. Fahaulai kulluhum mubaddilun. Mereka termasuk dari orang-orang yang telah mengubah-ubah agama Nabi SAW, mengubah akidah. Jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka katakan nggak mungkin Allah memiliki sifat istiwa karena itu nggak masuk akal. Allah memiliki tangan, jelas ayat Allah baliyadah mabsutatan, nggak masuk akal. Allah punya nggak masuk akal. Ini Mu'tazilah, pemuja akal. Ayat-ayat Allah ditakwil karena akal mereka, karena tidak logis menurut mereka. Telah mengubah-ubah agama Allah Jalla wa'ala. Allah dan Rasulnya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Datang mereka mengatakan bukan istawa, tapi maknanya istaulah. Ayat Allah jelas baliyadah mabsutatan, datang dia mengubahnya mengatakan bukan tangan, tapi maksudnya adalah nikmat dan kekuatan. Mengubah-ubah agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, wa kadzalika al-zalamah al-musrifuna fil jawri wadh-dhulm wa tathmisil haqq. Para penguasa-penguasa yang melampaui batas dalam kezaliman dan membenam kebenaran. Seperti di masa Imam Ahmad, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq billah. Kemudian datang setelah itu Al-Mutawakkil. Yang terakhir Al-Wathiq billah, Al-Mutawakkil yang terakhir ya. Luar biasa. Ulama-ulama yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipenggal. Sebagian mereka di penjara seperti Imam Ahmad. 4 periode Imam Ahmad di penjara. Dan ketika beliau dikeluarkan dari penjara, seluruh tulang rusuknya sudah patah. Apa kesalahan Imam Ahmad? Demo? Enggak. Kesalahan Imam Ahmad cuma satu. Menurut mereka, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Tiap kali cambuk, diperlihatkan di depannya. Al-Quran makhluk atau kalamullah. Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Maka beliau dicambuk. Tapi sampai disebutkan setiap satu kali cambukan yang diberikan kepada beliau, seandainya diberikan kepada seekor onta yang sedang berdiri, maka onta itu akan jatuh tersungkur. Tapi lihat ulama salaf, di penjara beliau dari pagi sampai sore hari, ratusan ribu kaum muslimin dengan pena dan lembaran kertas menunggu fatwa beliau melengsarkan penguasa atau kadi. Maka kata Imam Ahmad, pulang kalian semua. Aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi dari diriku sendiri. Lihat hikmahnya ulama salaf dalam melihat maslahat dan mafsadah. Ya, sebagian mereka disiksa, sebagian mereka ada yang dipenggal oleh Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq billah. Baik.
membunuh orang-orang yang di atas kebenaran, menghinakan mereka, juga masuk ke dalam orang-orang yang terusir dari telaga Nabi adalah wal mu'linuna bil kabair al mustahfuna bil ma'asi. Orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Dan hari ini banyak dosa-dosa besar yang dilakukan terang-terangan, dan lebih parah lagi, mereka justru ditokohkan dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan secara terang-terangan. Seperti musik, kabir min kabair dzunub, dimasukkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Hari ini sebagian orang ditokohkan dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan terang-terangan, bergelimang dengan maksiat. Kemudian juga kata Imam Qurtubi, wa jama'atu ahli zaigh wal ahwa wal bid'ah. Demikian juga jamaah sebagian ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu. Disodorkan sunnah Nabi, ayatnya jelas, hadisnya jelas, riwayat siapa, sahabatnya siapa, ini sunnah Nabi. Dengan mudahnya dia mengatakan, tapi kan yang ini bagus juga. Ini sudah ratusan tahun kami lakukan di sini, nenek moyang kami juga demikian. Tapi kan, dan tapi kan. Makanya mereka dikatakan ahlul ahwa. Dikatakan ahlul bid'ah sebagai ahlul ahwa karena mereka mengikuti hawa nafsu Nabi, hawa nafsu mereka, sehingga menolak sunnah Nabi. Menolak sunnah Nabi. Pertanyaannya, apakah seluruh mereka yang terusir dari telaga Nabi berarti mereka kafir, murtad, dan akan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya? Siapa yang bisa menjawab? Jelas pertanyaannya? Yang bisa menjawabnya, insya Allah tidak ada hadiah dari anak. Ada hadiah insya Allah dari Bang Maswir. Mana Bang Wir? Nah, yang bisa menjawabnya dapat hadiah dari Bang Maswir. Mana Bang Maswir? Nah. Baik. Ada yang bisa menjawab? Hah? Ini sudah jelas bagi kita orang-orang yang terusir dari telaga Nabi SAW. Sifat-sifat mereka juga telah disimpulkan tadi oleh Al-Imam Qurtubi. Pertanyaannya, apakah semua mereka, setiap orang yang terusir dari telaga Nabi berarti mereka kafir, mereka kekal dalam neraka Allah, atau mereka juga tidak akan meminumnya selama-lamanya dan tidak akan masuk surga? Kalau antum mencermati ucapan Imam Qurtubi tadi, insya Allah jawabannya jelas. Hah? Tidak. Rinciannya bagaimana berarti Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, orang tua kita menjawab tidak, benar. Tergantung, kalau dia terhalangi karena murtad tadi, jelas kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Kalau dia terhalangi dari telaga Nabi karena perbuatan bid'ah-bid'ah yang mufassiqah, bukan mukaffirah, bid'ah-bid'ah yang tidak membatalkan keislamannya, maka kata Imam Qurtubi, Allah halangi di sebagian waktu, kemudian Allah berikan di kesempatan lain. Sebagaimana dalam banyak hadis Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga penzina, peminum khamar dan sebagainya. Padahal aqidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas, seluruh dosa yang di bawah kesyirikan pasti pelakunya akan masuk surga. Cuma ada yang langsung masuk surga ya karena keutamaan tauhid dan dapat syafaat Nabi, dan ada yang harus dibersihkan dulu di dalam neraka Allah. Menunjukkan penyebutan tidak masuk bukan berarti tidak akan masuk selama-lamanya. Demikian juga dengan telaga Nabi SAW. Namun jangan sampai syaitan mempermainkan kita di sini. Oh, nggak apa-apalah walaupun aku terhalangi di sebagian waktu, tapi kan masih ada kemungkinan. Setelah itu Allah izinkan, ya akhi, satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Tapi kalau satu hari kita terlambat meminum telaga Nabi, berarti kita telah terhalangi meminum telaga beliau, dan kita sudah di depannya selama 1000 tahun lamanya. Dan sebagian hari yang lainnya di akhirat Allah katakan khamsina hasanah, 50.000 tahun di dunia. Ingat ya, aqidah Ahlussunnah, semua dosa yang di bawah syirik, di bawah kehendak Allah, kalau dia mati tidak membawa dosa yang membatalkan Islam, sekalipun dia belum bertobat dari zina, dari khamar, dari judi, dari riba, dan dosa-dosa maksiat besar yang lainnya, dia dipastikan masuk surga. Hanya saja masuknya dia ke dalam surga Allah bisa jadi langsung tanpa adab
karena keutamaan tauhid, karena ampunan Allah, karena syafaatnya Nabi SAW kepada umat yang pelaku dosa-dosa besar, atau setelah dibersihkan di dalam neraka. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan seperti yang dikatakan la yufta wa malikun fil Madinah. Tidak ada yang berani berfatwa kalau di Madinah ada Imam Malik. Maka kajian anak tidak ada tanya jawab selama di sini. Ada Ustadz Abdul Bar, ya Ustadz yang lain yang mereka adalah guru-guru kita. La yufta wa malikun bil Madinah. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.